Selamat datang kembali. Kali ini kita punya banyak catatan menarik nih dari buku Mind in the Making. Hmm, Isinya tuh penuh banget sama riset soal ya gimana sih anak-anak itu belajar terus ngembangin skill-skill yang penting buat hidup mereka nanti. Nah, jadi misi kita di pembahasan kali ini apa ya? Kita mau coba bongkar bareng-bareng gitu poin-poin paling penting dari riset-riset ini. Apa aja sih keterampilan hidup yang esensial itu sebenarnya? Terus gimana cara berkembangnya? Dan yang paling penting nih, kenapa sih ini relevan? Nggak cuma buat yang katakanlah punya anak atau kerja sama anak-anak, iya ya. tapi juga buat kita semua deh. Biar lebih paham cara kerja otak kita sendiri, proses belajar itu gimana. Siap-siap aja mungkin ada beberapa momen, oh gitu toh nanti. Oke deh, ada satu konsep besar nih yang kayaknya jadi benang merah gitu ya di banyak riset ini, namanya fungsi eksekutif otak. Ah, iya. Fungsi eksekutif? Kedengarannya keren ya, cuma kita bedah dikit, apa sih ini sebenarnya? Betul. Jadi, bayangin aja fungsi eksekutif ini kayak CEO atau manajernya otak kita lah ya. Oh, oke, manajer otak. Iya, pusatnya itu ada di bagian depan otak. Namanya korteks prefrontal. Nah, tugasnya itu bukan buat merintah, tapi lebih ke mengelola. Mengelola, maksudnya? Mengatur perhatian kita, terus emosi kita, sama perilaku kita. Tujuannya ya biar kita bisa mencapai apa yang kita mau gitu. Jadi ini bukan cuma soal pinter-pinteran akademis doang. Bukan cuma soal IQ gitu ya? Bukan. Ini tuh gabungan jalinan antara kemampuan sosial kita, emosional, sama intelektual. Ada peneliti, namanya Stanislas Dehaena, dia nyebut ini kayak ruang kerja di otak kita. Ruang kerja? Yang menurut saya lumayan bikin kaget. Ada riset dari Adele Diamond. Hmm, Dia nunjukin kalau fungsi eksekutif ini ternyata bisa jadi prediktor kesuksesan anak di sekolah atau mungkin di kehidupan nanti itu sama kuatnya atau bahkan bisa lebih kuat loh dibanding tes IQ. wow, serius? Lebih kuat dari IQ? Kok bisa gitu? Nah iya, kenapa? Karena fungsi eksekutif ini ngukur kemampuan kita buat pakai apa yang kita tahu. Ah, bukan cuma nyimpen informasi ya? Betul, bukan cuma ingat doang, tapi gimana kita pakai informasi itu. Ini nyambung banget sama yang namanya fluid intelligence. Fluid intelligence. Iya, itu kemampuan kita buat mikir logis, buat nalar, terus pakai informasi buat mecahin masalah-masalah baru. Jadi kuncinya bukan cuma di apa yang kita tahu, tapi gimana kita pakainya di situasi nyata. Wah, menarik banget ya. Jadi ini soal ngolah informasinya, bukan cuma punya informasinya. Oke deh, oke. Kalau gitu, mari kita lihat beberapa keterampilan penting yang dibahas di buku ini. Katanya kan semua nyambung ke fungsi eksekutif tadi ya. Iya, bener. Yang pertama nih, fokus dan kontrol diri. Waduh, ini kayaknya di zaman sekarang yang serba banyak gangguan, penting banget ya. Banget. Buat kita yang dewasa aja kadang susah fokus, apalagi anak-anak ya. Pasti pada ingat dong tes marshmallow yang terkenal itu, eksperimennya Walter Mischel. Ah iya, klasik itu. Iya kan? Anak-anak yang bisa nahan diri nggak langsung makan satu marshmallow demi dapat dua nanti. Ternyata di kemudian hari cenderung lebih sukses gitu ya, secara akademis, secara pribadi juga. Mereka lebih bisa fokus ke tujuan jangka panjang. Betul. Tapi penting dicatat nih, Michelle juga negesin kok. Ini bukan berarti nasib anak udah pasti gitu ya dari tes itu. Iya, itu penting, bukan ramalan. Bukan ramalan, ini korelasi statistik aja. Yang penting katanya sih kemampuan ini bisa dilatih. Nah, betul. Bisa dilatih. Dan di balik kemampuan nahan godaan marshmallow itu, sebenarnya ada beberapa bagian penting dari fungsi eksekutif yang kerja bareng. Oh, ada komponennya lagi. Apa aja tuh? Ya, pertama, jelas ada fokus itu sendiri ya. Kemampuan buat ya tetap konsentrasi sama satu hal. Nggak gampang keganggu sama pikiran sendiri, atau mungkin suara berisik di luar. Oke, fokus. Terus ada yang namanya fleksibilitas kognitif. Fleksibilitas kognitif, gimana tuh? Ini kemampuan buat ganti-ganti fokus atau lihat masalah dari sudut pandang yang beda. Contoh gampangnya mungkin pas anak lagi main pura-pura. Oh iya, iya. Dia kan bisa dengan luwes tuh ganti peran. Dari jadi dokter, tiba-tiba jadi pasiennya. Itu butuh fleksibilitas. Masuk akal. Terus apa lagi? Ketiga, ada memori kerja. Ini kayak meja kerja mental kita lah. Meja kerja mental. Iya, buat nampung informasi sementara sambil kita olah. Misalnya, pas kita lagi ingat daftar belanjaan di kepala,
atau ngikutin instruksi yang ada beberapa langkah. Oke. Kayak RAM di komputer gitu ya. Nah, bisa dibilang gitu, mirip. Dan yang keempat, ini penting banget. Kontrol inhibisi. Kontrol inhibisi. Rem mental gitu. Betul, itu dia sih rem mental. Kemampuan buat nahan dorongan kuat buat ngelakuin sesuatu yang mungkin kurang pas, demi ngelakuin hal yang lebih penting atau lebih sesuai tujuan. Contohnya. Ya, contohnya nahan diri buat nggak motong ngomongan orang lain, padahal udah gatel pengen ngomong. Atau nahan godaan buat main game, padahal PR belum kelar. Kita semua butuh ini kan? Hahaha, iya banget. Butuh rem terus ya. Nah, analogi dari Adele Diamond tadi itu bagus banget. Dia bilang, otak bagian depan anak kecil itu emang belum mateng sempurna. Tapi bukan berarti nggak berfungsi. Oh, Kayak kaki balita gitu loh. Biarpun pendek, kan udah bisa dipakai jalan atau lari, ya kan? iya juga ya. Nah, fungsi eksekutif anak juga gitu. Udah bisa dipakai, tapi emang perlu dilatih terus biar makin kuat. Kayak otot aja. Perlu latihan terus-menerus ya. Betul. Bahkan ada peneliti lain namanya T. Barry Brazelton. Dia ngamatin bayi baru lahir. Bayi baru lahir udah punya. Nah, ini menarik. Kalau distimulasi berlebihan, misalnya terlalu ramai atau terang, kadang mereka tuh nutup diri. Nutup diri gimana? Misalnya, palingin muka atau malah tidur aja gitu. Menurut Brazelton, itu udah nunjukin bibit-bibit kontrol diri loh. Cara mereka ngatur respons terhadap lingkungan sekitar. Wah, keren. Jadi bibitnya emang udah ada dari bayi ya? Oke. Nah, kalau tadi kan soal ngatur diri sendiri nih, fokus, kontrol diri. Skill berikutnya ini kayaknya soal hubungan sama orang lain, mengambil perspektif. Iya, penting ini. Ini mungkin jarang ya masuk daftar skill wajib gitu, tapi risetnya nunjukin ini krusial banget. Betul. Menurut Ross Thompson, kemampuan ini bantu anak buat ngerti dunia sosial. Bikin interaksi sama orang lain jadi ya lebih bisa ditebak lah. Biar nggak salah paham terus gitu ya. Bisa jadi. Terus Alison Gopnik juga nemuin anak TK yang jago baca pikiran orang lain. Maksudnya nebak isi kepala gitu? Hahaha, bukan gitu juga. Maksudnya ngerti perspektif guru atau temennya. Nah, anak-anak ini biasanya lebih sukses di kelas. Oh iya, kenapa tuh? Ya karena mereka lebih paham apa yang diharapkan dari mereka sama guru, atau gimana cara main yang enak sama temen, jadi lebih nyambung gitu. Betul. Dan ini nggak cuma soal biar akur aja sama temen, kemampuan ini juga ngaruh banget loh ke cara kita nyelesain konflik. Oh ya, gimana hubungannya? Ada riset menarik nih dari Larry Aber, dia nemuin program buat ngurangin agresivitas anak. Oke. Nah, program yang cuma ngajarin cara problem solving aja, itu ternyata kurang nendang hasilnya. Kenapa? Kenapa? Karena anak-anak yang paling agresif itu seringnya salah interpretasi. Mereka gampang banget nganggap situasi biasa itu sebagai ancaman atau permusuhan. Jadi salah baca situasi ya? Iya. Nah, program yang secara spesifik ngajarin anak buat mikirin niat orang lain, lewat cerita, diskusi, main peran gitu, ternyata hasilnya jauh lebih bagus. Wah, jadi fokus ke niatnya ya? Betul. Anak jadi nggak gampang nuduh, konflik jadi berkurang. Dan ini menariknya lagi, bahkan nilai membaca anak-anak yang tadinya paling bermasalah di program itu ikut naik loh. Kok bisa nyambung ke membaca? Nah, itu dia. Mungkin karena kemampuan memahami narasi, memahami karakter dalam cerita, itu kan butuh perspektif juga ya. Jadi saling terkait. Secara biologis pun ada buktinya loh. Ada riset pakai fMRI. Yang buat ngintip aktivitas otak itu kan? Iya, betul. Risetnya Rebecca Sachs itu nunjukin ada area spesifik di otak kita, di pertemuan bagian samping, temporal, sama bagian atas, parietal, yang aktifnya justru pas kita lagi mikirin apa yang orang lain pikirin atau rasain. Wah, jadi emang ada mesinnya di otak ya buat mikirin orang lain? Kayaknya gitu. Ada dasarnya di otak kita. Saya jadi inget deh cerita di buku ini. Penulisnya cerita, dia baru sadar kalau anak perempuannya yang kelihatannya polos gitu, ternyata bisa loh secara halus banget nyolek kakaknya biar marah. Oh ya? Contohnya gimana? Misalnya sengaja ngunyah permen karet keras-keras pas kakaknya lagi gampang keganggu. Hal kecil gitu, tapi butuh pemahaman kan soal apa yang bikin kakaknya kesel. Wah, iya juga ya. Cerdik. Iya, ini contoh kecil gimana pentingnya kita benar-benar coba lihat dari sudut pandang orang lain. Bahkan dalam urusan sepele di rumah. Atau contoh lain yang lebih dewasa deh. Pernah nggak Anda kaget pas tahu, misalnya pandangan politik sahabat dekat kita ternyata beda banget sama kita. Padahal rasanya latar belakang mirip, ngobrol nyambung. Sering itu, sering. Nah,
Itu kan nunjukin kalau asumsi kita soal perspektif orang lain itu sering meleset ya. Kalau kita nggak benar-benar usaha buat ngerti dari sisi dia. Setuju banget. Perlu usaha ekstra memang. Oke, jadi udah ada ngatur diri, fokus, ngerti orang lain, perspektif. Skill penting berikutnya? Berkomunikasi. Nah, ini dia. Tentu ini lebih dari sekedar bisa ngomong aja ya. Jauh lebih dari itu. Riset nunjukin cara kita ngomong sama bayi itu penting banget loh. Cara ngomong ke bayi. Kayak yang suara dimanis-manisin gitu. Hahaha, iya, kayak gitu. Ada istilahnya parent speak atau motherise. Itu loh nada bicara yang naik turun, temponya lebih lambat, agak berlagu gitu. Iya ya, tahu. Nah, ternyata gaya bicara kayak gitu tuh efektif banget buat narik perhatian bayi. Dan juga buat nyampein emosi. Oh, jadi bukan cuma biar lucu ya? Bukan. Risetnya Anne Fernald nunjukin bayi yang lebih sering dengar omongan kayak gitu, ternyata lebih cepat belajar kata-kata baru loh. Wah, penting dong berarti ya. Penting banget. Nggak cuma suara juga. Kontak mata, terus ekspresi wajah kita yang kadang agak lebay dikit pas ngomong sama bayi, parent look, sama nunjuk-nunjuk objek sambil ngomong, parent gesture, Nunjuk-nunjuk itu ngaruh juga. ngaruh. Ini semua bantu bayi memetakan. Jadi dia nyambungin kata yang dia dengar ke benda atau tindakan yang kita maksud. Oh, biar dia tahu bola itu ya benda bulat yang itu gitu ya. Nah, persis. Amanda Woodworth kasih contoh bagus. Kita kan otomatis ya, kalau ada orang ngelihat ke satu arah, kita ikut ngelihat ke sana. Iya sih, refleks. Nah, itu dasar banget buat dai belajar fokus bareng sama kita. Itu penting banget buat belajar bahasa. Terus ada riset lain dari Catherine Snow, dia nemuin keluarga yang anak-anaknya punya kemampuan literasi bagus. Literasi, membaca menulis gitu ya. Iya. Nah, keluarga kayak gitu biasanya sering ngobrolin hal-hal di luar yang kelihatan saat itu aja. Jadi nggak cuma ngomongin itu kucing, ini makan. Tapi juga cerita soal kemarin, rencana besok, atau ngomongin hal abstrak. Oh, jadi ngobrolnya lebih luas ya? Lebih luas, dan pakai kosakata yang lebih kaya juga waktu ngobrol sama anak. Itu ngebantu banget. Nah, ngomong-ngomong soal literasi, soal membaca nih. Ada temuan keren banget dari Stanislas Dehaene soal gimana otak kita belajar membaca. Gimana toh? Kan membaca itu penemuan budaya yang relatif baru ya dalam sejarah manusia. Mungkin baru sekitar 5.000 tahun. Jadi, nggak mungkin ada area otak khusus yang dari sananya emang evolusi buat membaca. Iya juga ya. Terus gimana dong otak kita bisa baca? Otak kita tuh pinter. Dia daur ulang sirkuit yang udah ada. Khususnya sirkuit buat ngenalin objek visual. Didaur ulang. Maksudnya dipakai buat fungsi baru gitu? Betul. Ada area kecil di bagian bawah otak kiri, DHCNE nyebutnya letterbox. Lucu ya, kotak surat. Kotak surat? Fungsinya apa? Area ini tugas aslinya mungkin ngenalin pola-pola garis dan sudut pada objek. Nah, ternyata pola garis dan sudut pada huruf di semua sistem tulisan di dunia itu punya kemiripan. Jadi area ini dipakai ulang buat ngenalin huruf. Wah, jadi bukan area baru, tapi area lama yang dialihfungsikan ya? Tepat. Artinya apa buat cara ngajar baca? Artinya, belajar membaca itu intinya bukan ngapalin bentuk kata utuh kayak gambar, tapi belajar membunyikan huruf atau kombinasi huruf yang kita lihat. Istilahnya grapheme to phoneme conversion. Oh, jadi nyambungin tulisan ke suara ya? Ya, makanya kata Dehaene, ngajarin anak ngenalin bentuk kata utuh secara langsung itu malah bisa jadi kurang efektif. Karena nggak sesuai cara kerja asli otak pas membaca, yaitu mecah kata jadi bunyi-bunyi dasar. Wah, ini penting banget buat guru sama orang tua nih. Jadi cara otak belajar baca itu kayak hacking sistem pengenalan visual ya? Keren. Keren banget. Oke deh, kita udah bahas fokus, perspektif, komunikasi. Nah, hidup kan nggak selalu mulus ya, pasti ada tantangannya. Pasti. Jadi skill berikutnya adalah mengambil tantangan. Ini bukan cuma soal pasrah atau tahan banting pas kena masalah, tapi lebih ke sikap proaktif ngadepinnya. Nah, di sini konsep mindset dari Carol Dweck jadi relevan banget kayaknya. Banget. Carol Dweck ini risetnya luar biasa soal ini. Dia nemuin ada 2 pola pikir utama soal kemampuan kita. 2 pola pikir, apa aja tuh? Pertama, ada fixed mindset atau pola pikir tetap. Ini keyakinan kalau kecerdasan, bakat, itu ya bawaan lahir. Udah segitu aja, nggak bisa diubah banyak. Kalau nggak bakat di matematika, ya udah terima nasib. Oke, fix gitu ya. Terus yang kedua? Yang kedua, growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Nah, ini kebalikannya.
Ini keyakinan kalau kemampuan itu bisa dikembangin. Lewat apa? Lewat usaha, belajar, nggak gampang nyerah pas gagal. Jadi percaya kalau usaha itu ngaruh gitu ya? Betul. Nah, Dweck nemuin anak-anak dan orang dewasa juga sih yang punya growth mindset ini cenderung lebih berani ngadepin tantangan. Mereka ngelihat kegagalan bukan akhir dunia, tapi sebagai pelajaran. Dan ujung-ujungnya prestasi mereka emang lebih bagus. Masuk akal sih. Kalau nggak takut gagal, ya lebih berani nyoba kan? Iya, Nah, dan ini dia bagian ahanya yang mungkin bikin banyak dari kita kaget, terutama orang tua atau guru. Cara kita muji anak itu ngaruh banget ke mindset mana yang berkembang. wah, ini penting banget. Kalau kita sering muji kecerdasannya, misalnya bilang, wah kamu pinter banget gitu. Iya, Itu justru bisa mendorong anak jadi punya fixed mindset. Kenapa? Karena dia jadi mikir, oh aku dihargai karena aku pinter. Akibatnya, dia jadi takut gagal, takut kelihatan gak pinter lagi nanti. jadi malah bikin takut tantangan ya. Iya, tapi sebaliknya kalau kita muji usahanya, misalnya bilang, wah kamu kerja keras banget ya buat nyelesain ini, atau mama lihat kamu ndak nyerah tadi, bagus. Nah, itu malah mendorong growth mindset. Karena fokusnya di proses, bukan di hasil akhir atau label pinternya ya. Betul, dalam studinya Dweck, ada cerita menarik. Anak yang dipuji pinter, pas dikasih soal susah terus gagal, ada loh yang sampai bohong soal nilainya biar tetap kelihatan pinter di mata peneliti. Waduh, sampai segitunya ya. Iya, sementara anak yang dipuji usahanya, pas gagal, mereka malah makin termotivasi buat nyoba lagi soal yang lebih susah. Mereka pengen belajar. Beda banget kan dampaknya? Beda banget. Ini pelajaran penting banget buat kita semua pas berinteraksi sama anak atau bahkan sama diri sendiri ya. Iya, cara kita ngomong ke diri sendiri juga ngaruh kan? Banget. Nah, konsep mindset ini nyambung juga ke cara kita ngelihat stres. Stres. Gimana hubungannya? Ada peneliti stres namanya Megan Junar. Dia negasin kalau stres itu nggak selamanya jelek loh. Oh ya? Bukannya stres itu harus dihindari? Nggak juga. Ada yang namanya stres positif. Ini tuh tantangan jangka pendek yang sebenarnya masih bisa kita atasi. Kayak misalnya ketemu orang baru, atau disuntik imunisasi buat anak, atau hari pertama masuk sekolah. Oh, jadi stres yang sewajarnya gitu ya? Iya, kalau ada dukungan dari orang dewasa yang bikin tenang, yang nemenin, stres kayak gini justru bagus buat perkembangan. Tubuh kita kan punya sistem respons stres ya, yang siap lawan atau lari, hormon kortisol naik, itu memang dirancang buat ngadepin tantangan jangka pendek. Jadi normal ya, kalau kortisol naik pas ada tantangan? Normal banget. Kuncinya adalah gimana kita belajar ngelola respons ini. Terus, setelah tantangannya lewat, kita bisa balik lagi ke mode santai, mode growth and repair, buat tumbuh dan memperbaiki diri. Nah, disinilah peran hubungan yang suportif itu penting banget, yang bikin kita ngerasa aman. Jadi dukungan orang lain itu kayak peredam stres gitu ya? Betul, baik buat anak maupun buat orang tuanya sendiri loh. Orang tua kan juga stres ya kadang-kadang. Punya support system itu membantu banget. Setuju. Jadi stres dikit nggak apa-apa ya, asal ada bantalannya berupa dukungan. Oke, terakhir nih, tapi nggak kalah penting. Pembelajaran mandiri yang penuh keterlibatan. Nah, ini intinya belajar ya. Katanya sih anak-anak itu terlahir sebagai pembelajar alami, punya semacam naluri belajar gitu. Gimana caranya biar api semangat belajar ini tetap nyala terus ya, nggak padam pas udah gede? Kuncinya menurut banyak riset di buku ini, ternyata ada di hubungan yang responsif dan bisa dipercaya. Hubungan lagi ya? Iya, hubungan lagi. Ada eksperimen klasik banget namanya Still Face dari Edward Tronick. Pernah dengar? Kayaknya pernah. Yang ibu disuruh diam gitu ya? Betul. Jadi ibu atau ayah yang biasanya main sama bayinya dengan responsif, senyum, ngajak ngobrol, niruin suara bayi, tiba-tiba disuruh pasang muka datar aja, tanpa ekspresi, diam. Terus gimana reaksi bayinya? Nah, ini yang dramatis. Bayinya tuh bakal usaha macem-macem buat narik perhatian ibunya lagi. Dia senyum lebih lebar, ngoceh lebih kenceng, nunjuk-nunjuk. Berusaha biar ibunya respon lagi ya? Iya. Tapi kalau ibunya tetap diam aja nggak respon, akhirnya bayinya bakal nyerah. Dia narik diri, kelihatan sedih banget, bahkan bisa nangis. Ini nunjukin betapa vitalnya interaksi timbal balik buat perkembangan emosi dan sosial bayi. Mereka butuh dilihat dan direspons. Kasian banget ya bayinya. Tapi pelajarannya apa dari situ? Pelajarannya, hubungan yang responsif itu fondasi banget. Tapi, ada lanjutannya yang menarik loh dari riset Tronick ini.
Dia nemuin kalau interaksi itu nggak harus selalu sinkron dan mulus sempurna kok. Oh iya, nggak harus selalu nyambung terus. Nggak harus, justru momen-momen miss atau nggak nyambung sesaat. Misalnya ibu salah nebak baunya bayi, atau bayi lagi nggak mood diajak main. Nah, kalau momen miss ini kemudian berhasil diperbaiki bareng-bareng. Diperbaiki gimana? Ya ibunya coba lagi cara lain, atau bayi ngasih sinyal lagi, terus akhirnya nyambung lagi. Nah, proses keluar masuk sinkronisasi, proses memperbaiki mismatch ini justru jadi pengalaman belajar yang kuat buat anak. Belajar apa tuh? Belajar soal hubungan, kalau ada masalah bisa kok diperbaiki, dan juga ngebangun rasa bisa pada diri sendiri. Aku bisa loh bikin suasana jadi enak lagi. Jadi, kita nggak perlu ngerasa bersalah kalau kadang kita nggak sempurna ngerespon anak. Proses perbaikan itu juga penting banget. Wah, ini melegakan banget sih dengernya. Nggak harus jadi orang tua sempurna ya. Nggak harus. Justru perbaikan itu yang bikin hubungan kuat. Nah, selain interaksi saat ini, memori juga main peran penting di sini. Memori, maksudnya ingatan masa lalu. Iya, Patricia Bauer nemuin kalau cara orang tua ngobrolin pengalaman masa lalu sama anak itu ngaruh ke kualitas memori si anak. Cara ngobrolnya ngaruh. Gimana tuh bedanya? Ada orang tua yang gayanya elaboratif. Pas ngobrolin kejadian kemarin, misalnya ke kebun binatang, dia banyak nanya detail, pakai pertanyaan terbuka. Kenapa adik suka jerapah? Terus kita lihat apa lagi ya? Gimana perasaannya waktu itu? Dia juga ngulangin omongan anak, nunjukin minat yang tulus. Oke, itu gaya elaboratif. Terus ada gaya lain. Ada yang gayanya kurang elaboratif. Mungkin cuma nanya pertanyaan iya tidak, atau cepat ganti topik. Nah, Bauer nemuin, anak-anak yang orang tuanya sering pakai gaya elaboratif, Gimana anaknya? cenderung punya memori autobiografi yang lebih kuat, lebih detail, dan lebih terstruktur. Mereka bisa cerita ulang pengalamannya dengan lebih runut. Nggak cuma itu, kemampuan bahasa, literasi, dan pemahaman perspektifnya juga cenderung lebih bagus loh. Wow, cuma dari cara ngobrolin masa lalu aja bisa ngaruh ke banyak hal gitu ya? Iya, kayak mereka lagi nulis cerita hidup mereka sendiri bareng orang tua dengan lebih kaya dan bermakna. Keren banget. Cara kita nostalgia bareng anak ternyata efeknya sedalam itu ya. Nah, terus ada satu lagi nih, konsep lemonade stand atau jualan es limun yang disebut di buku ini. Apa lagi nih? Haha, itu kayak metafora aja sih. Intinya adalah nemuin apa sih yang bikin anak bener-bener tertarik. Minatnya dia, passionnya dia, sekecil apapun itu. Oke, nemuin minat anak. Terus, minat itu dijadikan pijakan, dijadikan kendaraan, buat belajar lebih jauh secara mandiri. Jadi belajarnya didorong dari dalam diri anak sendiri. Contohnya gimana? Di buku itu ada contoh anak perempuan yang awalnya cuma suka banget sama monyet. Nah, dari situ, dia jadi pengen tahu lebih banyak. Dia mulai riset sendiri, baca buku soal monyet, cari info di internet soal habitatnya, perilakunya. Jadi belajar macam-macam ya dari minat awalnya itu? Iya. Sampai akhirnya dia bisa nyimpulin sendiri berdasarkan temuannya kalau monyet itu ternyata nggak cocok jadi hewan peliharaan. Itu kan proses belajar yang mendalam, yang didorong sama rasa ingin tahu dia sendiri. Minat dari dalam diri itu jadi bahan bakar yang kuat banget. Jadi tugas kita lebih ke memfasilitasi minat anak itu ya, bukan nyuapin informasi terus-menerus. Tepat. Fasilitasi, dukung rasa ingin tahunya. Oke. Jadi kalau kita coba rangkum nih ya, dari pembahasan mendalam kita soal mind in the making hari ini, kayaknya jelas banget ya kalau skill-skill kayak fokus, kontrol diri, ngertiin perspektif orang lain, komunikasi yang efektif, berani hadapi tantangan, sama semangat belajar mandiri itu, wah bukan sekedar soft skills basa-basi ya ternyata. Bukan sama sekali. Ini semua punya akar kuat di cara kerja otak kita. Terutama di fungsi eksekutif tadi, si CEO otak yang ngatur kemampuan kognitif, sosial, dan emosional kita jadi satu kesatuan. Dan yang penting lagi, Apa tuh? skill-skill ini bukan sesuatu yang udah fix dari lahir, yang nggak bisa diubah. Bener kan? Betul banget. Itu poin utamanya. Mereka berkembang seiring waktu. Tentu ada pengaruh kematangan otak, tapi juga sangat dipengaruhi sama pengalaman kita, interaksi kita sama lingkungan dan orang lain. Jadi, kabar baiknya, Kabar baiknya, semua ini bisa dilatih, bisa diasah, bisa didukung perkembangannya. Lewat apa? Lewat lingkungan dan hubungan yang tepat. Ini bukan soal jadi sempurna loh ya. bukan soal perfeksionisme ya. Bukan. Jadi soal proses. Proses perbaikan terus-menerus, proses bertumbuh, dan proses membangun pemahaman yang lebih dalam. Ini berlaku buat anak, buat kita orang dewasa yang mendampingi mereka, atau bahkan buat pengembangan diri kita sendiri. Bener juga.
Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan ya buat Anda yang menyimak. Renungkan setelah ini. Boleh, apa tuh? Gimana ya? Pemahaman soal fondasi belajar dan skill-skill hidup penting di masa kecil yang kita bahas tadi, gimana itu bisa ngasih pencerahan buat cara Anda belajar sekarang? Atau cara Anda berinteraksi sama orang lain? Atau mungkin cara Anda ngadepin tantangan dalam hidup Anda saat ini? Pertanyaan reflektif yang bagus. Dan mungkin satu lagi, gimana caranya Anda bisa terus ngerawat naluri belajar Anda sendiri? Biar api semangat belajar itu tetap nyala di tengah kesibukan kita sehari-hari sebagai orang dewasa. Nah, itu tantangan kita bersama ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.